Pemirsa, identitas jasad wanita bertato yang ditemukan nyaris tanpa busana di Demak, Jawa Tengah akhirnya diketahui. Korban dilaporkan sudah tidak pernah pulang ke rumah sejak 1,5 bulan yang lalu. Kuswanto, 49 tahun, warga Dukuh Lingkungan Lonjong, Desa Gampin, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, hanya bisa pasrah usai mengetahui putrinya telah meninggal dunia dengan tragis. Ia mengaku sejak 1,5 bulan yang lalu, anak gadisnya, Ana Setiani, 15 tahun, tidak pernah pulang ke rumah usai pamit pergi dengan temannya. Kuswanto meyakini jasad wanita yang diidentifikasi di RSUD Sunan Kalijaga itu adalah putrinya. Ia mengenali tanda lahir di tangan kiri serta tato di tangan kanan yang jadi awal perselisihan korban pergi dari rumah. Kuswanto berharap agar pembunuh anaknya bisa segera ditangkap dan mendapat hukuman yang berat atas perbuatan sadisnya itu. Tidak ada kalau saya biasa-biasa saja. Tidak tahu ini yang saya tahu itu niatnya dia tuh berangkatnya itu mau sholawatan. Yang saya tahu itu aja. Setelah itu tidak ada komunikasi, tahu-tahu saya dapat kabar kalau ada teman dari saya Demak ngasih info ciri-ciri anak saya cocokkan sama persis. Usai diautopsi, jenazah korban diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan di kampung halamannya, Desa Ngampin, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Sebelumnya, penemuan jasad wanita bertato menggemparkan warga Desa Trimulyo, Kecamatan Guntur, Demak, Jawa Tengah. Jasad nyaris tanpa busana dengan wajah penuh luka ini ditemukan tergeletak di lahan perkebunan Dukuh Sindon. Polisi yang mengolah tempat kejadian perkara mendapati bercak darah di sekitar lokasi. Tidak jauh dari jasad korban juga ditemukan alat rias diduga milik korban. Polisi memastikan korban meregang nyawa akibat pembunuhan. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait penemuan jasad wanita bertato di Demak, Jawa Tengah ini sudah bergabung bersama kami AKP Winardi, Kasat Reskrim Polres Demak. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Winardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Gede. Terima kasih. Pak Winardi, sampai saat ini kan sudah ada pihak keluarga begitu ya Pak ya yang sudah mengakui bahwa ini adalah anggota keluarganya begitu Pak. Nah, sampai saat ini apakah sudah ada pelaku ini Pak yang sudah ditangkap mungkin atau yang sudah dikantongi identitasnya Pak? Baik Mas Gede, saat ini kami dari Satreskrim Polres Demak sudah melakukan tindakan penyidikan terhadap perkara tersebut dari awal hingga saat ini. Dan kami sudah menemukan tersangkanya dan sudah mengidentifikasi siapa pelaku yang sesungguhnya yang melakukan penganiayaan terhadap korban sehingga meninggal dunia. Iya, dari identitas yang berhasil Anda kantongi ini, apakah antara korban dan pelaku ini sudah mengenal atau hubungannya cukup dekat begitu Pak? Pada saat kejadian dan sebelum kejadian antara korban dengan pelaku belum saling mengenal. Jadi hanya saat itu si korban kenal dengan si pelaku. Ya. Ini kan dari pengakuan orang tuanya ini waktu pergi, ini kan 1,5 bulan begitu ya, pergi dari rumah dengan temannya gitu Pak. Apakah ini juga merupakan bagian dari pertemanan yang mengajak korban ini untuk pergi dari rumah gitu Pak? Jadi gini Mas Gede, korban memang sudah keluar dari rumah sudah sejak 1,5 bulan yang lalu. Kepergian dari rumah dengan alasan untuk bermain ke rumah temannya. Namun 1,5 bulan itu tidak ada informasi sama sekali kepada keluarga. Bahkan nomor handphone ayah kandungnya juga diblokir oleh korban. Iya. Kalau dari temuan Anda Pak, ini pelaku satu orang atau ada lebih dari satu orang Pak?
Saat ini hasil penyelidikan yang sudah kami lakukan pemeriksaan untuk pelaku sendiri, Mas. Sendiri ya Pak ya. Apakah ada dugaan kekerasan seksual Pak? Dari temuan jenazah dan pengakuan dari pelaku yang sudah dikantongi ini Pak, identitasnya? Untuk pelaku tidak melakukan kekerasan seksual, Mas. Namun dalam motif kejadian ini, bahwa korban dan salah satu temannya sudah sepakat dengan pelaku untuk menjadi pelayanan seks komersial ya secara online. Pada saat melakukan hal tersebut, korban ini sudah melayani 1 orang. Dengan perjanjian antara korban dengan pelaku bisa melakukan 3 orang. Sehingga pada saat kejadian ada 2 orang yang sudah mengantri tetapi tidak dilayani oleh si korban, sehingga disitulah pelaku sakit hati terhadap korban dan selanjutnya menghabisi korban di tersebut. Ya, Pak, kalau kita lihat dari kondisi korban dengan kondisi ditemukan nyaris tanpa busana begitu dan ada tanda-tanda kekerasan yang bisa dilihat dari fisik korban ini, apa kira-kira yang sudah dilakukan terhadap korban oleh pelaku nih Pak? Jadi pelaku ini dalam menghilangkan, dengan tujuan untuk menghilangkan jejak korban. Jadi pada saat kejadian setelah dilakukan penganiayaan, pelaku langsung membuka baju maupun celananya, terus dan di samping itu juga peralatan yang lain seperti sendal dan tas juga diambil semua. Ya. Setelah diambil, selanjutnya dibuang ke tempat yang berbeda. Ya, Pak. Lalu dari pendalaman terhadap terduga pelaku ini, Pak, apakah korban meninggal dunia ini satu-satunya orang yang kita bisa dibilang ada di dalam jaringan prostitusi online begitu? Apakah ada yang lain, Pak? Untuk saat ini kami masih mendalami tentang kegiatan yang dilakukan oleh pelaku terkait dengan prostitusi online. Saat ini masih fokus kepada tindak pidana yaitu penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Dan ini masih pendalaman untuk terkait dengan pekerjaan seks komersial. Kami konfirmasi kembali bahwa ini saat ini pelaku 1 orang atau ada yang lain, Pak? Saat ini hanya 1 orang, Mas. 1 orang ya. Baik, terima kasih Pak Winardi atas kesempatannya sudah bergabung bersama kami di Lapor Polisi. Selamat bertugas kembali, Bapak.